Selamat malam, selamat bergabung dalam Prime Time News. Pemirsa, bagaimana konsekuensi dari mundurnya Ahok dari Partai Gerindra? Polemik parpol mana yang berhak mengisi jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta juga semakin tajam antara Gerindra dan PDI Perjuangan. Saya Indra Maulana, inilah Prime Time News selengkapnya. Makanya saya pikir begitu, tadi sempat saya kepikir ya, kalau yang sampai ini dilakukan, mungkin saya mau keluar dari partai politik aja semua. Ngapain main partai politik? Nah, kalau saya tidak bisa tunduk lakukan partai, ya sudah, konsekuensinya saya akan mengajukan surat berhenti, itu aja. Hari ini saya siapkan suratnya, saya akan kirim ke DPP, dan saya akan berhenti keluar dari partai Gerindra. Itu aja. Keputusan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meninggalkan Partai Gerindra membuatnya kini tak lagi punya kendaraan politik yang bisa menyokongnya. Apakah kondisi ini akan mengganjal sejumlah program Ahok karena ia tidak punya dukungan politik? Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku tidak khawatir dengan posisinya saat ini yang tidak memiliki dukungan dari partai politik. Ahok yakin DPRD tidak akan mengganjal program pro rakyat yang nantinya akan ia gulirkan saat resmi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo. Iya kan, saya juga punya teman, saya lebih pengalaman, DPRD kita nggak ada yang kuasai 50% kan. Saya waktu jadi bupati tahun 2005 di Belitung Timur, itu lebih repot. DPRD-nya itu 55%. Mayoritas loh. Satu fraksi Bulan Bintang. Itu saja kenapa semua program jaminan kesehatan pendidikan saya semua bisa jalan, karena semua anggota DPR kan punya nurani. Kalau saya kerja dengan jujur, tidak terima suap, ya kan, semua bikin penuh otak, perut dan dompet warga Jakarta sama warga Belitung Timur, masa sih DPRD nggak mau dukung? Tugas Ahok menghadapi DPRD DKI Jakarta memang tidak akan mudah. Belum resmi ia menjabat sebagai gubernur, ancaman impeachment atau pemberhentian paksa keluar dari Wakil Ketua DPRD dari fraksi PAN dan Demokrat, Luki Sastrawirya. Luki mempersoalkan kritik Ahok terkait tudingan pemerasan di lingkungan DPRD. Menghimbau supaya Ahok memberikan suatu klarifikasi mengenai pernyataannya. Kita mempunyai hak untuk bertanya. Kemudian kita bisa mempunyai hak lagi untuk mengimpeach dia. Memberhentikannya. Ahok secara politis memang akan menghadapi ganjalan untuk menggolkan sejumlah programnya. Namun dukungan bukannya tidak ada. Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan, Joni Simanjuntak, mengatakan fraksinya akan mendukung kebijakan Ahok yang pro rakyat. Betul-betul amanah dengan visi dan misinya yang kemarin dia bangun bersama Pak Jokowi. Kalau dia on the track, saya pikir nggak ada masalah. Karena DPRD saya pikir dalam hal ini kan kita kan hanya mitra. DPRD gubernur malah bisa dijatuhkan. Kalau misalnya program-program Pak Ahok nanti misalnya tetap dalam kerangka berpihak kepada masyarakat, khususnya KJS, KJP, ya, keberpihakan kepada orang-orang kecil, penyediaan perumahan murah kepada masyarakat kecil, berani DPRD menolak itu? Komunikasi politik dan penjabaran program pro rakyat kepada publik tampaknya harus sering dilakukan Ahok jika ingin mengurangi tekanan di DPRD. Tim Liputan Metro TV. Ya, akankah Ahok terganjal DPRD DKI dalam menjalankan kebijakannya sebagai gubernur nanti setelah pengunduran dirinya dari partai pengusungnya Gerindra? Bagaimana pula penentuan Wakil Gubernur DKI sebagai pendamping Ahok? Kami mengulasnya malam ini dengan M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra. Selamat malam, Pak Taufik. Baik, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Joni Simanjuntak yang merupakan Ketua fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Joni. Selamat malam, dan juga Hasan Nasbi, analis politik dari Cyrus Network. Selamat malam, Mas Hasan. Baik, sebelum kita mulai dialog ini, kita akan lihat dulu wawancara rekan saya Rauf Tabubolon dengan Basuki Cahayapurnama berikut ini. Jadi Anda siap menanggung resiko politik apapun juga dengan keluarnya Anda? Ini sudah saya buktikan. Saya Atau sudah ada mau pihak tertentu yang menjamin semuanya akan aman? mau zaman aman gimana? Dari dulu juga saya ini kok. Kata anak saya tuh, bapak ini kayak cowboy lonely ranger saja. Ya sudah, mau apa? Ini risiko politik yang sudah tempuh. Saya cuma yakin orang yang punya nurani pasti sama dengan saya. Kalau ada nurani untuk wujudkan keadilan sosial ya, tidak munafik. Kalau Anda sadar bahwa sekarang banyak anggota DPRD, tentu oknum juga ya, yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana.
Kalau saya punya kekuasaan, saya periksa semua anggota DPRD maupun DPR RI. Anda hartanya dari mana asalnya? Bayar pajak atau tidak? Pak Ahok jadi ke depannya mau fokus urus Jakarta aja? Itu komitmen dari Pak Jokowi dan saya kan. 3 tahun ini, tahun 2017, kalau udah dipilih langsung oleh DPRD, saya juga tidak akan calon. Mungkin Pak Fauji Bowo bisa kembali lagi jadi gubernur. Iya toh? Kan dulu udah pernah kumpulkan partai begitu banyak. Ya sudah, makanya lebih baik 3 tahun waktu begitu pendek ini, saya harus menyelesaikan soal banjir dan macet, sistem transportasi yang terpadu, termasuk sistem light rail transit, dan termasuk sistem manajemen lurah camat yang seperti estate manager, town management, dan kita membuat PTSP di tiap lurah camat, dan seluruh e-budgeting berjalan sempurna sampai lembar terakhir semua orang bisa mengakses. Sehingga siapapun menggantikan saya, dia akan kesulitan. Termasuk DPRD, saya 3 tahun akan mempertontonkan bahwa DPRD itu punya nurani. Kalau mereka juga tidak punya nurani, menghambat pengesahan APBD kami, saya sudah minta pada seluruh jajaran kita membuat semua anggaran rutin mendahului. Modal kita sudah cukup besar, 72,8 triliun. Kita bisa menggunakan anggaran tahun lalu. Dan 3 tahun ini kan kita pertontonkan bahwa warga DKI akan lebih menikmati sekalipun tanpa dukungan DPRD. Tapi saya masih percaya DPRD masih banyak orang baik-baik, teman-teman kok. Nanti kita akan saling melawan aja gitu. Dan saya juga akan lebih leluasa, tidak perlu hadir acara partai, saya lebih baik fokus hadir ke masyarakat. Toh masyarakat juga sadar, saya hadir sekarang bukan karena pengen dapat kursi lagi kan. Toh dipilih oleh DPRD kok, siapa yang mau peduli sama warga sekarang gitu loh. Jadi Anda yakin semua rencana-rencana Anda ini bisa berjalan tanpa adanya dukungan politik dari partai? Saya dari dulu masuk ke politik sangat yakin, selama kita tidak terima suap, taat sama konstitusi, dan berani tanggung resiko apapun untuk rakyat. Makanya itu kenapa saya sangat semangat sampai hari ini untuk memperjuangkan keadilan sosial. Gak ada niat untuk gabung dengan partai manapun juga nanti ke depannya? Ya, kalau banyak yang minat loh. Kalau Anda baru bercerai juga nggak mungkin langsung menikah lagi gitu kan. Nah, saya berpikir juga bergabung dengan partai juga untuk apa? Kalau pemilihan lewat DPRD juga percuma. Tidak ada lagi partai bisa menguasai 50% plus 1. Ya kita lupakan saja lah. Kita berpikir habis selesai 3 tahun ini, kita harap menanamkan sebuah fondasi sistem. Karena Jakarta ini kan sebuah etalase yang baik. Nah, ketika kita bisa membangun seluruh sistem ini, kita harapkan nanti seluruh rakyat Indonesia akan melakukan perlawanan. Dia akan menuntut seperti ini, transparansi. Dan kita akan mendorong nanti DPRD pembahasan anggaran pun kita upload ke YouTube. Yang nggak berani ketahuan nuraninya ada apa gitu loh. Saya 3 tahunnya akan menantang seperti itu. Jadi semua pembahasan kita mau rekam. Kalau dia tidak mau rekam, saya akan sampaikan ini tidak mau rekam. Tinggal kita tanya saja, ada berapa fraksi, fraksi mana yang setuju, fraksi mana yang tidak. Jadi Anda berhadapan dengan saya dan rakyat sebetulnya. Oke. 3 tahun ke depan, jadi selesaikan tugas sampai 2017. Ya. Setelah itu cari-cari parpol nyapres 2019. Nanti kita lihat aja situasi. Gimana? Yang penting 2017, kalau cuma tinggal Pilpres yang dipilih langsung rakyat, berarti saya cuma mau jadi Pilpres saja udah. Kalau nggak ada calon presiden yang baik. Kalau ada calon presiden yang baik, ya nggak usah ikut. Baik. Terima kasih Pak Ahok untuk waktunya. Sukses untuk ke depan. Tanggapan Anda apa Pak Taufik mendengarkan bahwa tidak perlu partai politik karena dia di belakangnya ada rakyat? Gini, mekanisme kenegaraan itu, tata negara itu ada 2 penyelenggara pemerintahan daerah. 1 eksekutif, 1 legislatif, itu undang-undang. Jadi nggak bisa dinafikan. Gitu. Jadi kalau menafikan itu sama juga melanggar ketatanegaraan kita. Kan nggak bisa jalan sendiri. Masing-masing punya fungsi. Jadi penting faktor partai politik ini menurut Anda ya? Partai politik itu kan perwakilannya di DPRD. Kalau Ahok misalkan tidak perlu partai politik, ya udah itu haknya dia. Padahal dia mesti sadar dihantarkan oleh partai politik dia jadi wakil gubernur. Ini yang pertama. Yang kedua, kan persoalan keluarnya Ahok dari Gerindra itu persoalan satu sisi. Tetapi ketika Ahok menafikan dan bahkan menghina lah ya menurut saya, ya statementnya pada lembaga yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45, ini yang berbahaya menurut saya. Bagaimana dia nggak perlu DPRD? Dia mau gantiin Jokowi aja harus melalui paripurna DPRD. Itu kan jelas, aturan-aturan permainannya jelas. Sudah,
masing-masing melaksanakan fungsi tugasnya. Kita juga punya fungsi tugasnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Apakah ini artinya bisa disebut sebagai sinyal bahwa nanti dalam paripurna Ahok akan menghadapi situasi yang sulit mengingat sekarang kan logikanya sederhana aja, bahwa ketika dia hadir ke paripurna DPRD, pada DPRD itu lembaga yang dia hina-hinakan, yang dia nafikan, kira-kira seperti apa? Jadi kira-kira dari Koalisi Merah Putih ini akan ada rencana ke sana Bukan, untuk menghambat. ini kan tadi saya bilang ya, ketika Ahok menafikan DPRD. Tadi kan dia bilang nggak menafikan DPRD dari berbagai statementnya, malah menghina DPRD itu calo, DPRD itu macam-macam lah kerjanya, cuma main golf atau pergi-pergi keluar negeri, kita gaji aja tahu DPRD. Ini kan bentuk penghinaan terhadap parlemen. Oke, kalau saya ingin ketika sedikit, Anda menyebut bahwa Ahok tidak tahu terima kasih, kacang lupa kulit misalnya seperti itu. Apakah ini ada ancang-ancang misalnya dari Koalisi Merah Putih akan menunjukkan kepada Ahok bahwa tidak semudah mulus juga kebijakan Anda nanti saat memimpin Jakarta karena tidak merangkul dari DPRD? Saya ingin membedakan dia keluar dengan besok mau melakukan apa. Nah, besok kan dia akan menjadi bersama-sama Dewan dalam mengelola pemerintahan DKI Jakarta. Nggak bisa dia sendiri. Nggak bisa, soal nanti ketemunya. Tadi saya bilang, kira-kira pantas nggak dia kemudian menyampaikan sesuatu dalam kaitan membangun Jakarta pada lembaga yang dia hina. Oke. Ini Pak Joni juga sebagai anggota DPRD, ketua fraksi tepatnya begitu ya bagi PDIP, merasa terhina tidak dengan apa yang disampaikan Ahok tadi kira-kira? Saya ada mencermati gaya kepemimpinan Pak Ahok selama ini ya, statement dia. Ada beberapa hal yang memang harus kita kritisi dalam artian bahwa mungkin beliau sering ya terbawa oleh satu emosi dan sebagainya. Tetapi kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat begini. Ketika kita, salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen kepemimpinan. Ketika kita menganggap bahwa Ahok ini tidak terpisahkan dari Jokowi dalam kepemimpinannya, sepanjang dia melakukan satu kebijakan yang memang benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat, kalaupun partai dilupakan, kita siap aja untuk itu. Dan kita sudah berusaha mencoba bagaimana PDI Perjuangan ini melahirkan calon-calon pemimpin ya, baik di level kabupaten kota, provinsi atau presiden. Semakin banyak orang-orang yang baik itu gitu loh. Karena kita anggap semakin banyak orang-orang baik ini, terlepas mungkin gayanya yang kontroversial dan sebagainya, ini nanti akan bisa memberikan inspirasi ya kemana-mana. Karena kan memang pada level masyarakat sekarang kan ada semacam rasa skeptis ya, atau pesimis lah kepada partai politik dan sebagainya, bahwa ketika mereka duduk nanti mereka akan lupa kepada kita. Nah, figur seperti Ahok atau Jokowi, atau Tri Risma hari ini, atau Ganjar dan sebagainya, ataupun Ridwan Kamil ya di Bandung, itu harus kita perbanyak. Jadi ketika misalnya kita lihat dia agak sedikit berbeda dengan kita, sepanjang itu kepentingan masyarakat, ya PDI Perjuangan juga bisa. Tapi kalau disebutkan alasan Pak Taufik tadi bahwa fungsi di dalam bernegara ini ada eksekutif legislatif, saya melihat bagaimana mengesampingkan parpol tadi? Sebenarnya Pak Ahok bukan berarti dalam artian dia mau mengatakan mengesampingkan DPR, tidak mengesampingkan atau parpol, artinya seperti itu menurut Anda? Tapi mungkin pengalaman dia yang sudah ya menghadapi DPRD sebagaimana yang diharapkan. Apalagi kalau nanti misalnya ya pilkada itu hanya diberikan secara perwakilan DPRD yang memilih, dia merasa pesimis bahwa DPRD nanti akan kembali lagi ke alam lamanya gitu loh. Kalau gitu, itu yang kekhawatiran dia. Baik, kalau tadi kita simak apa yang disampaikan oleh Ahok tadi, bahwa sebenarnya bisa sebelumnya saat dia menjadi bupati bisa itu dilakukan 50% tetap saja jalan begitu Pak. Nanti kita akan minta komentar lagi Pak Taufik. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Nah, saya kenapa tidak mau? Kita lihat 2 tahun di sini saja kita sudah setengah mati memutuskan APBD. Kalau pertanggungjawaban kita semua masih ke DPRD, udah lama dipecat saya. Ya, saya kalau terpilih pun 2017, saya nggak mau jadi budak DPRD. Bagi saya DPRD itu hanya pengawasan, anggaran, dan legislasi. Tidak bisa mengontrol saya, yang mengontrol saya rakyat. Makanya nanti itu tontonan yang menarik. Kalau saya jadi gubernur, dengan DPRD saya tanpa
menjadi anggota partai politik ini tontonan menarik. Ini adalah pelajaran politik terakhir di Indonesia sebelum seluruh kepala daerah diambil alih menjadi budak dikontrol oleh DPR, oleh partai politik. Saya ke Mas Hasan terlebih dahulu. Mas Hasan, kira-kira akan sesulit itu posisi Ahok ke depan, mengingat statement-statementnya seperti itu? Ya, kalau saya menilai begini, resiko bagi Ahok sekarang itu mungkin dua, dan itu tidak terlalu mengkhawatirkan sebenarnya. Tidak terlalu mengkhawatirkan? Iya, resiko pertama ya dia tidak punya partai. Ya. Artinya supporter yang secara struktural itu bisa digerakkan di parlemen, secara langsung itu tidak ada. Yang kedua, nanti kalau ingin maju lagi sebagai calon gubernur di tahun 2017, ya realitanya dia tidak punya partai. Dia bukan tidak ada partai yang secara langsung bisa mendukung dia untuk maju jadi calon gubernur. Tapi itu kan 2017, artinya masih dinamikanya bisa panjang. Itu risiko yang tidak terlalu besar. Nah, sebenarnya begini, partai politik tentu tidak bisa dinafikan. Tidak bisa dinafikan karena keberadaan jamin undang-undang, kemudian juga mereka punya perwakilan di parlemen, di lembaga legislatif yang kerjanya memang menyeimbangkan dan mengontrol pemerintahan. Ya. Oke, tapi juga partai politik bukan sesuatu yang mutlak harus diikuti. Keluar dari partai politik itu sebenarnya hal yang biasa saja. Toh jadi kepala daerah juga undang-undang kita memberikan ruang bagi orang yang tidak berada di jalur partai kemudian jadi kepala daerah. Kan makanya saya tidak menghitung itu sebagai risiko karena calon independen pun, calon non partai pun bisa menjadi gubernur, menjadi kepala daerah. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan dukungan di parlemen? Hari ini urusan bernegara ini tidak lagi hanya sekedar urusan parlemen dengan eksekutif. Ya, di dunia ini sudah berubah. Ini bukan dunia yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu yang mungkin ini urusan ini hanya urusan mereka berdua. Urusan parlemen dengan eksekutif. Sekarang keterlibatan rakyat sudah sangat tinggi. Partisipasi masyarakat sudah sangat tinggi. Komentar itu gampang sekali gitu. Jadi banyak sekali saluran masyarakat untuk mengekspresikan ketidaksukaan, protes maupun dukungan terhadap hubungan kedua lembaga ini. Jadi orang akan tahu mana yang didukung oleh masyarakat, mana yang tidak. Jadi ini kalau mendapatkan dukungan di parlemen, menurut saya ini hanya soal komunikasi saja. Ini soal komunikasi. Artinya saja. Ketika tidak didukung parlemen, misalnya ada kekhawatiran akan diganjal, misalnya atau dijegal program-programnya begitu. Tetapi kan yang secara langsung ada di situ kan parlemen ini, yang ketika mengusulkan kebijakan apa misalnya. Iya gini dengan itu parlemen. Bunuh diri. Jadi benar kata Bang Joni tadi. Kalau seandainya seorang kepala daerah, ini kan ada budget misalnya. Budget itu kan budget milik publik. Budget milik publik itu dialokasikan betul-betul demi kepentingan publik. Terus parlemen punya alasan apa untuk menolak itu? Alasan sebenarnya bisa saja dicari-cari, tapi kan itu bisa dituangkan, dibuka ke publik. Bisa ditempel di setiap RT, bisa ditempel di setiap kelurahan, bisa dibuka ke media massa. Jadi publik pun bisa menilai mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi mereka tidak hidup berdua. Parlemen dan eksekutif hari ini tidak hidup berdua. Mereka hidup ditonton oleh jutaan pasang mata, jutaan mulut yang siap memberikan komentar dan siap juga bersikap. Tapi kalau misalnya soal yang real, misalnya pembahasan sebuah kebijakan undang-undang atau rancangan undang-undang misalnya ya, kalau misalnya perda kalau di tingkat kabupaten ataupun itu bisa provinsi. Dibuka. Hari ini bisa dibuka. Kalau misalnya anggaran bisa dibuka sampai 1/3 misalnya. Kenapa soal pembahasan perda tidak bisa dibuka ke masyarakat? Itu juga bisa. Ahok jadi tadi udah bilang bahwa pembahasan anggaran, pembahasan raperda pun bisa dibuka. Seperti itu kira-kira gambarannya Pak Taufik. Artinya tidak menjadi mutlak juga akhirnya. Mutlak loh. Dalam penyelenggaraan pemerintahan mutlak bahwa respon publik ada, iya. Tapi ini kan nggak bisa dinafikan. Memang berhadapannya yang pertama dengan siapa? Bahwa ada masyarakat misalnya iya, masyarakat yang terbuka dan makanya saya bilang ya jangan sekali-sekali menghinakan institusi resmi yang dijamin oleh undang-undang. DPR itu perwakilan rakyat tuh, dan anggota DPR dipilih oleh rakyat. Saya nggak ngerti kalau kemudian udah dikatakan seperti yang tadi bahwa DPR itu sangat jelek ya di mata Ahok, terus kemudian tidak tersinggung sebagai institusi perwakilan rakyat, itu sesuatu yang lain buat saya gitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi, kita harus kembali break. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana mengisi posisi wakil gubernur dengan keluarnya Ahok dari Partai Gerindra. Apakah ini kemudian milik dari Partai Gerindra ataukah milik PDI Perjuangan karena yang meninggalkan kursi itu adalah Jokowi dari PDIP. Nah, kita akan mengulasnya nanti. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time.
Anda buktikan gitu loh. Makanya saya bilang ini mengganggu nurani saya. Saya katakan saya tidak mau jadi kepala daerah kalau saya mesti tanggung jawab sama DPRD. Nanti kita lihat aja. Makanya saya bilang ini 3 tahun ada tontonan menarik. Pak, itu kan berarti kan program unggulannya pelajaran bahwa kalau DPRD punya nurani, nggak mungkin dia kerjain kepala daerah yang punya nurani kerja buat rakyat. Saya udah tantang kok, jangan terima suap, taat sama konstitusi, bukan konstituen, dan berani mati bahkan supaya untuk Jakarta ini beres. Ya sudah, kalau Anda sepaham dengan saya pasti nggak mungkin ribut dengan saya kan. Kenapa takut gitu loh? Wakil gubernur kita lihat aja, bila perlu ya nggak usah lagi, biarin aja. Saya nggak mau tanda tangan, biarin aja. Supaya ngelawannya jangan bilang ada wakil, nanti bang gara-gara ada wakil ngelobi-lobi. Ya kita bikin tontonan baru lah. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan di Prime Time News. Saya ingin memunculkan sedikit bagaimana peta kekuatan kursi yang ada di DPRD berikut ini. Ya, ini adalah kekuatan koalisi Jokowi JK begitu ya, di DPRD DKI. Kita lihat PDIP 28 kursi, Hanura 10 kursi, PKB 6 kursi, Partai Nasdem ada 5 kursi. Total memang seluruhnya adalah 106 kursi. Kita lihat selanjutnya. Ini kekuatan koalisi Merah Putih DPRD DKI. Totalnya adalah 57 kursi. Saya kembali ke pernyataan dari Pak Joni begitu ya, yang akan mendukung kebijaksanaan atau kebijakan Ahok kalau memang tetap konsisten seperti komitmennya dengan Jokowi begitu ya. Tapi kalau dilihat dari peta yang ada di DPRD DKI kurang mencukupi karena Merah Putih kita lihat ada 57 tadi. Di DPRD DKI itu ada koalisi kebun sirih. Artinya apa itu koalisi kebun sirih? Artinya seluruh partai itu ketika berbicara tentang satu hal yang memang sama dengan pandangan mereka dan mereka melihat itu berpihak kepada masyarakat, semua menyatu itu. Begitu ya yang terjadi selama ini. Dan selama itu terjadi seperti itu. Contoh. Tapi kalau dengan kasus sekarang misalnya Ahok keluar dari Gerindra, kemudian ada kekhawatiran dengan pernyataan-pernyataan Ahok yang disebutkan oleh Pak Taufik tadi, menafikan parpol, menyebut DPRD tidak baik misalnya seperti itu, akan ada perpecahan tidak kira-kira? Akan ada rebutan tidak di dalam pertarungan di dalam parlemen nantinya, di DPRD terutama DKI? Sebenarnya yang bisa saya tangkap dengan pernyataan Pak Ahok tentang DPRD itu bukan DPRD yang sekarang mungkin ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya di sini nanti akan ada itu pengalaman kami selama ini di DPRD dalam pembahasan anggaran dan sebagainya. Kami itu relatif bisa menyatu kok. Jadi kita nggak begitu khawatir misalnya katakanlah di tingkat pusat ada koalisi Merah Putih, ada koalisi yang lain-lain. Biasanya di DKI itu kita bisa lagi bersatu. Bahkan nanti mungkin orang-orang dari kawan-kawan dari koalisi Merah Putih bisa ke kita, bisa tergantung isu-isu yang mungkin muncul nanti. Tergantung isu atau nanti masih akan menjalin memusuhi Ahok selama 3 tahun itu? Ini bukan soal memusuhi, bahwa ketika dia menghinakan institusi, ya mesti Anda dong apa gitu. Jadi kira-kira kalau misalnya Ahok tetap dengan posisinya sekarang, saya pernah berpikir tidak akan ingin jadi kepala daerah kalau memang harus bertanggung jawab kepada DPRD. Bagaimana itu soal pernyataan itu? Iya, saya selalu saya kumpulin pernyataan Ahok yang menghinakan DPRD. Itu aja buat saya. Ini lembaga negara, itu. Ini lembaga negara. Ini bedakan antara apa yang akan dilakukan Ahok dalam membangun Jakarta dengan penghinaan itu mesti dibedakan. Masa Pak Joni tidak merasa terhina DPRD dibilang A, B, C, D yang busuk-busuk itu? Maksudnya bukan dari ini makanya kita bukan itu maksudnya. Sederhananya begitu gitu. Ini kan mesti kita bedakan. Nah, sebelum benar, ini kita harus pastikan PDIP tersinggung tidak sih dengan pernyataan-pernyataan Ahok tadi? Kita berpandangan ini bukan langsung dia sebutkan kepada DPRD secara institusi. Karena Ahok juga sadar bahwa dia mau calon wakil gubernur harus mendapat dukungan partai politik. Sebenarnya kan konteksnya ini tidak bisa kita lepaskan ketika ada sekarang di DPR mau membahas tentang posisi apakah kita pilkada langsung atau tidak langsung. Sebenarnya kaitan ke sono gitu loh. Nah, kalau kita lihat PDI Perjuangan kan tidak setuju supaya dipilih oleh DPRD. Apa ini karena Gerindra terlalu jauh aja? Coba tanya argumen PDI Perjuangan ketika tidak setuju dipilih oleh DPRD kan nggak menghina DPRD.
Ini kan makanya tadi saya bilang ketika berargumen Anda ada di sini jangan menghinakan ini institusi negara. Rakyat juga institusi negara. Orang yang milih menurut PDIP tidak menghina, menurut Pak Taufik menghina. Bagaimana DPRD calon, Oke, tantangan ke depan. Baik. Tantangan gitu ke depannya yang kita tunggu adalah ketika nanti Ahok akan didefinitifkan sebagai gubernur itu melalui paripurna kan. Nah, kalau ini terjadi misalnya merasa tersinggung dengan pernyataan-pernyataan Ahok, ada yang menyebut bisa khawatir nih kemudian kalau misalnya koalisi Merah Putih tidak tidak hadir dalam paripurna itu sehingga tidak quorum misalnya akan menghambat posisi Ahok itu sendiri. Bagaimana Mas Hasan melihat ini? Gini, anggota DPR DKI tadi ada 106. Ya. Oke. Nah, Bang Taufik tadi berusaha untuk berapa kali mengatakan bahwa ini penghinaan Ahok terhadap institusi DPRD. Ya. Makanya tadi saya bilang begini. Apakah itu hanya perasaan Bang Taufik saja dan kawan-kawan atau perasaan kolektif seluruh parlemen, seluruh anggota dewan? Nah, dari sini saja sudah terlihat bahwa ini terjadi perbedaan. Yang 57 itu sampai sekarang solid. Oke. Solid. Ya. Oke, sinyal. Ini sinyal. Ini kan masih imbas dari sangat hangatnya Pilpres kemarin sehingga nuansa aroma rasanya masih terbawa-bawa sampai hari ini. Tapi begini. Itu masih akan jadi perdebatan apakah akan jadi perasaan kolektif seluruh parlemen 106 anggota dewan itu atau hanya sebagian. Kalau tidak kolektif saja. Tapi 57 yang disebutkan tadi solid mempengaruhi posisi Ahok nggak? Saya tidak melihat bahwa ada sebuah ikatan yang kuat, kepentingan yang betul-betul sangat urgent, sangat penting yang akan mempersatukan apakah koalisi Merah Putih lah, koalisi apapun itu ke dalam konteks Pilkada DKI. Jadi Hasan itu kan dari luar ngelihat. Dalam konteks Pilkada DKI. Oke, hari ini mungkin masih hangat-hangat. Tapi ketika sudah bertemu dengan pembahasan anggaran, sudah ketemu dengan kepentingan konstituen, sudah ketemu dengan kepentingan konstituen, sudah bertemu dengan soal program pembangunan, termasuk juga ketemu dengan soal kepentingan partai. Saya rasa ini akan goyang-goyang semua. Goyang-goyang semua. Baik, Pak Taufik. Nah, itu kan Hasan ngelihat dari luar. Kami koalisi Merah Putih tetap merawat sampai saat ini solid gitu ya. Tadi saya bilang kita tidak akan mengganggu program yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Terus maksudnya sinyal 57 ini solid, sinyal maksudnya apa ini? Iya, kira-kira aja kan politik itu ada aturan main di DPR itu kan ada aturan main. Mau melakukan ini syaratnya ini, mau melakukan ini syaratnya. Jadi masih mungkin kira-kira kebijakan Ahok itu tidak akan lolos. Bang Taufik mau bilang 57% itu merasa tersinggung. 57 kursi itu merasa tersinggung. Tapi kan kita harus buktikan benar nggak merasa tersinggung atau enggak. Kalau Gerindranya merasa tersinggung mungkin bisa diklaim oleh solid, tapi kalau tidak merasa tersinggung mungkin gimana? Saya hasil tadi saya kira tersinggung. Oke. Tersinggung. Jadi akan ada rencana kira-kira dalam waktu dekat paripurna kalau Ahok masih tetap nantangin seperti itu atau dengan sikapnya seperti itu akan ada tindakan dari 57 kursi. DPRD ini Pak Joni kan tadi ikut apa? DPRD akan melakukan hal-hal yang mempunyai kewenangan. Kewenangannya akan dilakukan. Nanti masing-masing fraksi menyampaikan tadi pandangannya. Walaupun pertemuan itu barangkali pertemuan yang sifatnya informal, tapi mewakili seluruh yang ada. Nah, artinya bahwa ini konteksnya akan beda. Ini karena merasa ketersinggungan tadi. Ketersinggungannya tadi kan diperdebatkan apakah kolektif atau hanya perasaan. Di atas segalanya, ini kan kalau soal ketersinggungan, apalagi antar dua lembaga negara, meskipun levelnya daerah, itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan dengan komunikasi. Yang terpenting adalah apakah ketersinggungan ini akan berlanjut sampai kebuntuan jalannya pemerintahan. Itu yang apakah kita ketersinggungan ini kemudian akan dikapitalisasi menjadi stagnasi pembangunan. Jadi apakah ini akan misalnya dikapitalisasi menjadi karena dia berbeda dengan kita bahwa program eksekutif akan selalu dihambat oleh DPRD. Ini artinya kepentingan masyarakat tidak dinomorsatukan. Nah, tapi kalau hanya problem ketersinggungan kemudian dianggap akan menjadi risiko politik bagi Ahok, itu buat saya terlalu besar. Karena ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Maksudnya itu bisa dipakai bertanya kok sama DPR, maksudnya apa? Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena tadi Ahok dalam salah satu cuplikan pernyataannya tadi juga mengatakan ini bisa menjadi tontonan seru kalau
kalau memang DPRD seperti itu terus posisinya. Kita akan nantikan jawaban dari Pak Taufik. Apakah nanti akan membuat seru atau gaduh begitu Pak ya, menghambat program pemerintahan terutama di DKI. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Prime Time News. Baik, salah satu hal yang muncul ke permukaan ketika Ahok mengundurkan diri dari Partai Gerindra adalah lalu bagaimana tentang pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta kalau Ahok menjadi gubernur definitif. Mas Hasan, bagaimana? Apakah ini Anda melihatnya tetap sebagai peluang salah satu partai dalam koalisi ini, misalnya PDIP dan Gerindra saat Pilkada DKI lalu, atau bagaimana? Jadi milik Gerindra, milik PDIP. Jadi biasanya kalau ada salah satu kursi kosong, memang hak partai pengusung untuk mencarikan pendamping. Ya. Jadi partai pengusungnya ada dua, ada PDIP dan Gerindra. Kalau kemarin kan terjadi perdebatannya karena Ahok sudah Gerindra, maka calon wakilnya harus PDIP. Nah sekarang Ahok bukan Gerindra, calon wakilnya bisa siapa aja dari PDIP sama Gerindra. Sebenarnya itu agak sedikit menyulitkan buat PDIP untuk memaksakan bahwa harus PDIP gitu, karena Ahok bukan lagi Gerindra. Tapi memang ini problem bahwa ketika misalnya salah satu kursi kosong, misalnya kursi nomor 1 kosong digantikan nomor 2, bahwa harus ada pengganti yang dipilih oleh DPRD. Nah, ini kan jadi problem karena di beberapa daerah akhirnya yang misalnya orang seperti Ahok maju, kemudian dia juga tidak bisa melanjutkan, maka yang berkuasa menjadi gubernur adalah orang yang sama sekali tidak pernah mengikuti pemilihan secara langsung, tidak mengikuti pemilu, tapi melewati DPRD. Dan itu pernah terjadi misalnya di beberapa daerah di Jawa Barat dan daerah lain. Dia tidak pernah ikut pemilu, tapi kemudian jadi bupati karena hanya karena menggantikan. Pernah terpilih jadi wakil di DPRD, kemudian bupati atau gubernur tidak bisa melanjutkan lagi, dia naik jadi bupati atau gubernur karena tidak, padahal karena posisi menggantikan sama sekali tidak. Tapi ini oke lah, ini aturannya memang dibuat seperti itu. Tapi paling tidak kita menjaga dari soal prinsip bahwa misalnya orang yang kemudian mendampingi Ahok bukan hanya sekedar perwakilan Gerindra atau PDIP atau perwakilan siapapun, tapi memang orang yang bisa bekerja sama dengan gubernur tipikal Ahok. Tapi Gerindra juga masih tetap mengajukan nama, merasa harus dari Gerindra nih, Pak Taufik bagaimana? Nah itu, ya kita mau bacain undang-undangnya. Gubernur menyampaikan 2 nama kepada DPRD untuk dipilih atas usulan partai pengusung. Kan nggak ada cerita ini A, ini B. Jadi alur itu yang mau kita tempuh. Bisa saja terjadi misalkan kita mengajukan nama A, PDIP mengajukan nama A, kebetulan sama di voting. Ya. Tapi kalau PDIP mengajukan nama A, kami mengajukan nama B, diusulkan, kemudian ke DPRD, kan dipilih oleh DPRD. Silakan pilih. Sederhana sebenarnya. Mengembalikan itu ke aturan maksudnya. Iya, memang. Tapi kalau misalnya koalisinya masih rukun, kira-kira tetap jatah PDIP atau? Enggak, ini kan aturan, ini bukan soal jatah. Ini kan bukan nasi goreng. Pakai jatah A, jatah B. Enggak, ini aturannya begitu. Nah, sebenarnya ini lebih memudahkan dari sisi Ahoknya. Ahok tidak lagi terikat dengan salah satu partai untuk kemudian mengusulkan nama. Tapi repotnya memang ini partai pengusung dia kan nggak bisa dilepaskan jejak sejarah dia bahwa dia pernah diusung oleh 2 partai. Ini akan deadlocknya agak panjang. Kalau misalnya Ahok menginginkan orang-orang, tentu orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Tapi ketika diajukan ke PDIP belum tentu setuju oleh PDIP. Diajukan ke Gerindra belum tentu setuju. Nah, tahapan ini saja akan memakan waktu panjang dan bisa jadi 3 tahun itu Ahok ya tanpa taruhlah tadi kemudian nanti DPRD yang memutuskan, sementara sinyal tadi 57 masih solid, 57 masih solid, kira-kira nanti jatah apa nanti Bang Duli mungkin bisa lobby 10 orang lagi gitu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, tetaplah di Prime Time News. Bapak kesempatan saingin dia jadi operator. Paham gak Pak? Jadi Bapak nantang dia gitu loh. Yang saya kuatir di sini, kalau mereka lupain sama 2 ini. Saya cegat dengan Dukcapil. Dukcapil masih bisa main juga. Masih kemungkinan main, tapi udah lebih susah. Saya timpa dengan ATM card. Lo ATM card lu palsuin, saya nggak mau pidana Anda jual dusun. Saya pidana Anda kejahatan perbankan, menipu kartu ATM saya. Kenapa saya suruh masuk semua?
Biar seluruh rakyat Indonesia melihat siapa yang logika dan rasional. Baik, saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau misalnya tadi ketika dua nama diajukan oleh gubernur atas usulan dari partai pengusung, kemudian diputuskan oleh DPRD, tadi sinyal 57 masih solid, 57 kursi masih solid, artinya PDIP ini kemungkinan tidak bisa lolos nih namanya kemudian. Ya, untuk mengusulkan wakil gubernur Ahok. Suasana di DPR dengan di provinsi kan berbeda. Iya, benar. Pengalaman kita selama ini mengajarkan bahwa banyak hal ya ketika kita di atas berbeda dengan partai tertentu, tetapi di bawah itu kita kerjasama bagus sekali. Oke. Iya. Jadi tapi Pak Taufik tadi memberikan gambaran seperti itu bagaimana? Ya, pernyataan beliau itu saya pikir wajar-wajar saja ya. Tapi yang mau saya lihat, saya sampaikan adalah bahwa dalam komunikasi sekarang aja komunikasi kita cukup bagus. Ya, kita bagus dengan PKS di provinsi, bagus dengan P3, dengan Golkar, termasuk dengan Demokrat Pan. Jadi tidak saklek 57 itu akan berbeda dengan 49 dari PDIP dan yang lain itu, bukan? Nah, tidak saklek seperti itu. Nah, karena memang PDI Perjuangan juga sekarang kan membawa gaya bahwa ketika kita menang kita tidak sombong, tapi kita akan beritahu juga pada kawan-kawan, kalaupun kalian misalnya suaranya nggak begitu banyak atau kurang, ya tak legowo, gitu kan ya, kira-kira situ. Dan kita juga gambarannya memang. Dan kita juga lebih mengajarkan dengan cara musyawarah. Kita tidak mau menguasai semua. Urusan apa? Gitu loh. Ya. Tadi saya bilang urusan paripurna, urusan wakil gubernur Ahok bagaimana? Bahwa kita merawat komunikasi baik di 57 itu terjalin. Itu aja, terus aja kita galang gitu. Tapi kalau soal tidak saklek misalnya 57 49 ini 57 di iya, faktanya kan begitu angkanya nih 57 49 itu kan fakta. Dan di DKI selama ini misalnya ya, bahwa faktor personal juga banyak mempengaruhi. Ya, jadi pribadi-pribadi pemimpin, katakanlah PDI Perjuangan ya, yang di DKI Jakarta ini selama ini sangat bisa membangun hubungan dengan kawan-kawan dari partai lain. Itu bisa salah satu variabel merubah yang namanya jumlah 57 dan 49 ini. Gitu loh. Jadi masih mungkin ada artinya tidak bisa kemudian dominasi di. Ya, saya ingin mengatakan sampai dengan hari ini kami tetap solid 57 itu. Karena apa? Kami kan rutin lah komunikasi. Mas Hasan kira-kira masih optimis kira-kira nggak akan konteks oposisi itu sebenarnya di level pemerintahan pusat. Ketika misalnya presiden sebagai kepala eksekutif berhadapan dengan DPRD, itu konteks oposisi yang dikenal. Di pemerintahan daerah itu sebenarnya nggak mengenal konteks oposisi, karena siapapun bisa jadi kepala daerah. Partai yang beroposisi di parlemen pun bisa jadi kepala daerah. Nah, kemudian yang dilupakan adalah kalau di parlemen daerah ini ikatannya jauh lebih, saling kenalnya jauh lebih. Kalau di parlemen pusat itu memang jauh-jauh. Jadi Anda yakin tidak saklek antara kalau di daerah ini bisa jadi dua orang beradik kakak itu saya tambah sedikit. Saya tambah sedikit. Ya. Mengapa misalnya ya pimpinan DPR dipilih dalam MD3 itu hanya di pusat? Kenapa di daerah tidak? Karena tidak solid juga ini gitu loh. Koalisi Merah Putih. Mereka nggak mau. Kalau ke daerah lain dulu. Baik. Nanti kita akan lanjut ke depannya. Apakah dalam paripurna saat didefinitifkan si Ahok menjadi gubernur DKI kalaupun Jakarta, bisa itu hanya dihambat. Dihambat saja. Hanya dihambat beberapa saat, karena itu sebuah keharusan yang kalau dihambat oleh salah satu pihak pasti akan jadi masalah. Baik, nanti kita akan lihat lagi perkembangan ke depan. Terima kasih Pak Taufik, Mas Hasan dan juga Pak Joni telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Saat lagi Prime Time News akan hadir dengan informasi bupati dan wali kota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD.